Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara rahimakumullah, jamaah sholat isya, kita laksanakan pembahasan fikih sholat. Terakhir kita sampun membahas beberapa macam doa iftitah. Maka yang berikutnya kita berpindah. Setelah iftitah selesai, disunahkan membaca ta'awudz. Bacaan ta'awudz ini disunahkan berdasarkan dalil surat An-Nahl ayat yang ke-98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Maka jika kalian akan membaca Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Berdasarkan ini, termasuk juga berdasarkan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka iftitah selesai, kemudian membaca ta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, mengenai lafaz bacaan ta'awudz ada 3 macam lafaz, tetapi kami kira perlu diringkas saja. Kita pilih satu bacaan ta'awudz yang paling singkat dan paling sahih dalilnya, karena ini langsung berdasarkan surat An-Nahl ayat ke-98 tadi. Maka disunahkan ta'awudz dengan melafazkan lafaz yang sudah sangat kita kenal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan melafazkan ini sama seperti melafazkan iftitah, sehingga lisan kita juga harus bergerak. Maka kalau kita belajar tentang fikih sholat, bacaan ta'awudz letaknya setelah iftitah, karena berdasarkan riwayat dari Ibunda Aisyah, istri beliau yang setiap hari mendampingi Rasulullah hampir tiap hari. Beliau juga sering menyaksikan Rasul sholat tahajud di kamar beliau. Beliau mengatakan bahwa kalimat pertama yang terdengar ketika Rasul sholat adalah Allahu Akbar. Makanya ta'awudz letaknya bukan sebelum takbir, tetapi setelah doa iftitah. Berdasarkan juga riwayat dari Abu Hurairah, beliau selalu memperhatikan bacaan sholat Nabi. Pengakuan beliau juga sama, letak ta'awudz adalah setelah iftitah sebelum membaca surat Al-Fatihah. Kemudian juga berkaitan dengan hukum ta'awudz. Pendapat pertama, hukum ta'awudz ini wajib berdasarkan dalil tadi surat An-Nahl ayat yang ke-98. Di antara yang berpendapat ini adalah Imam As-Sawri, Imam Ahmad, Imam Al-Auza'i, dan beberapa ulama yang lain. Tetapi pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua, bahwa ta'awudz ini hukumnya sunnah, dan ini menurut jumhur ulama, termasuk Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i. Dihukumi sunnah karena pernah setidaknya 1 kali Rasulullah pernah membaca Al-Quran tanpa membaca ta'awudz terlebih dahulu. Suatu ketika Anas bin Malik, beliau melihat Rasulullah tidur, karena Anas ini pembantu beliau di rumah. Ketika Rasulullah bangun, maka kemudian beliau tersenyum. Kemudian Rasulullah mengatakan, Innahu unzilat alayya anifan surah. Telah datang kepadaku tadi wahyu 1 surat. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar.
Kemudian beliau membaca surat Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tayna al-kautsar sampai akhir. Jadi ini setidaknya 1 kali Rasulullah membaca al-kautsar langsung mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim tanpa ta'aruf terlebih dahulu. Hanya saja karena ini hukumnya sunnah, maka kalau kita tinggalkan berarti mengurangi pahala sholat kita, maka hendaknya kita biasakan. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan makna dari ta'awud. Atau sebelumnya kita bahas dulu apakah ta'awud ini cukup diucapkan di rakaat pertama saja atau di setiap rakaat. Jumhur ulama berpendapat ta'awud ini hanya perlu diucapkan di rakaat pertama saja, karena rakaat kedua, ketiga, atau keempat sekalipun membaca Al-Fatihah dan surat lagi itu adalah sambungan dari rakaat yang pertama, maka cukup di rakaat pertama saja ta'awudnya. Tetapi kalau menurut mazhab Syafi'iyah yang diamalkan oleh mayoritas kaum muslimin di Indonesia, ta'awud ini disunahkan di setiap rakaat karena dianggap bacaan Al-Fatihah di tiap rakaat itu sudah bacaan surat yang terpisah. Maka kalau kita amalkan ini sudah bagus juga, karena ta'awud ini memang penting untuk diucapkan dalam rangka menghindarkan kita dari was-was setan. Ini berkaitan dengan masalah ta'awud ketika sholat. Kemudian kita masuk langsung ke maknanya. Yang pertama adalah lafaz a'udzubillah, saya berlindung kepada Allah. Ini maknanya adalah pengakuan bahwa kita ini hamba yang sangat lemah, sehingga perlu minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillah, saya minta perlindungan kepadamu ya Allah. Ini berarti pengakuan kita adalah hamba yang lemah, sementara yang kuat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita ini ingin minta perlindungan dari musuh yang tidak kelihatan, karena setan ini adalah faktor eksternal yang mengganggu ibadah kita, di mana di dalam surat An-Nas dikatakan bahwa setan itu dari kalangan jin dan manusia, minal jinnati wan nas. Atau dalam surat Al-Zariyat bahwa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, maka dari kalangan jin inilah yang kemudian atau jin yang kafir ini mereka mengganggu manusia, kemudian disifati dengan sifat setan. Jadi makhluknya namanya jin, kemudian sifatnya adalah sifat setan. Maka kalau kita ingin tahu seluk-beluk tentang jin, kita bisa buka surat jin di juz yang ke-29. Dari awal sampai akhir surat jin membahas tentang seluk-beluk dunia jin. Kalau kita baca tafsir tentang itu, kita dapat satu kesimpulan yang jelas bahwasanya di dalam satu surat itu jin pernyataannya diantaranya wa inna minal muslimuna wa minal qasidun. Di antara kami ada jin yang muslim dan yang lainnya adalah jin-jin yang kafir. Pernyataan yang lain dalam ayat yang lain masih surat jin, wa anna minnas sholihuna wa minna duna dzalik. Di antara kami ada jin yang soleh, tetapi juga ada jin yang tidak soleh. Ini jelas sekali, sehingga para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa minal jinnati wan nas ini berarti setan itu ada yang berwujud jin, ada juga yang berwujud manusia. Yang kita minta perlindungan dengan ta'awud ini adalah setan dari kalangan jin yang tidak kelihatan. Makanya karena musuh yang tidak kelihatan, tidak mungkin kita minta bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berarti satu-satunya zat yang berhak untuk kita minta perlindungan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna dari a'udzubillah. Kemudian minasyaitoni, dari godaan setan. Tadi sudah kita terangkan bahwa ini berarti juga pengakuan bahwa setan itu adalah musuh. Dan setan yang dimaksud ini adalah setan
setan dari kalangan jin yang memasukkan was-was ke dalam dada manusia. Di dalam surat An-Nas itu juga dibahas tentang tata cara kerjanya setan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, atau sebelumnya min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas maksudnya adalah dari kejelekan bisikan setan yang khannas. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan khannas itu maksudnya adalah tersembunyi. Di tafsir itu disebutkan bahwa setan itu ketika manusia yang diganggu zikir kepada Allah, mengucapkan lafaz zikir, maka setan khonasa atau khonas, bersembunyi. Ketika manusia lari dari zikir, maka saat itu setan menggoda kembali. Maka di sini juga sebagai penekanan pentingnya kita mengucapkan ta'awudz untuk minta perlindungan dari setan ini. Kemudian yang berikutnya ar-rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim ini adalah sifat dari setan yang sampai Allah mengatakan ar-rajim. Ar-rajim itu dari kata rajam, yaitu dirajam. Kalau kita belajar fikih tentang hukum rajam dalam Islam, rajim berarti makna pertama adalah dilempari batu. Karena hukum rajam itu dilempari batu sampai mati. Ada juga makna yang kedua, rajim itu dilempari batu untuk mengusir. Maka makna yang kedua inilah yang dimaksud dalam rajim di ta'awudz ini. Berarti kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah dari gangguan setan yang rajim, yang dia setan ini dilempari oleh Allah, terusir, sehingga terusir dari dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kemudian terjemah Indonesianya terkutuk. Ini memang dicari padanan yang paling pas, tetapi secara hukum lafadznya rajim itu sesuatu yang dilempari untuk diusir dari tempat dia tinggal. Karena memang setan dulu bersama-sama dengan Nabi Adam, setan di sini adalah nenek moyangnya setan, yaitu iblis, pernah tinggal di sana, kemudian dia diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir ada satu tambahan. Ternyata ta'awudz ini juga boleh dilafalkan di tengah-tengah sholat. Kisahnya adalah berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, riwayat dari Imam Muslim nomor 2203. Ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Sahabat ini namanya Utsman bin Abdul Ash radhiyallahu anhu. Beliau datang pada Nabi Muhammad SAW. Beliau mengajukan di tengah-tengah sholat itu biasa terjadi gangguan, sehingga awalnya beliau bisa fokus konsentrasi ketika sholat, kemudian di tengah sholat pikirannya malah keluar dari sholat. Maka kemudian Rasulullah bersabda mendapati kasus seperti itu, dan kasus ini saya kira sudah sering kita alami. Maka Rasulullah mengatakan, "Dzaka syaitanu yuqalu lahu khanzab." Itu adalah godaan dari setan. Setan itu namanya khanzab. Jadi setan spesialis mengganggu orang sholat, namanya setan khanzab. Fa'idha ukhsistahu fata'udzu billahi minhu. Maka kalau kamu merasakan gangguan seperti itu, mintalah perlindungan kepada Allah darinya. Ini artinya di tengah-tengah sholat, ketika konsentrasi kita malah hilang, begitu sadar, maka sesegera mungkin kita disunahkan untuk berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian kita lanjutkan sholat kita kembalikan khusyuk kita kepada pikiran kita. Petunjuk Rasul yang kedua masih di dalam hadis ini, tapi anjuran yang kedua ini mungkin dilakukan ketika sholat sendirian. Kalau jamaah mungkin agak kesulitan. Kata Rasul berikutnya, solusi yang kedua setelah ta'awudz, waqful ala yasarika salasan. Setelah ta'awudz, maka meludahlah dengan ringan ke arah kiri 3 kali. Ini maksudnya bukan meludah berat, tetapi makna dari waqful ini adalah meludah ringan dengan hembusan angin sedikit,
walaupun mungkin ada percikan air tetapi sangat sedikit sekali. Kalau dulu pas musim Covid mungkin kita dengar istilah doropet. Doropet itu kan angin bercampur air yang sangat sedikit. Itu kita hembuskan 3 kali, ta'awudz terlebih dahulu, kemudian ludah dengan seperti tadi 3 kali ke arah kiri, kita lanjutkan sholat kita. Kemudian ketika mendapat nasihat ini, sahabat Utsman bin Affan bersaksi, saya pun setelah itu melakukan petunjuk Nabi Muhammad tadi, kemudian saya rasakan dampaknya, Allah menghilangkan gangguan itu dariku. Setiap di tengah sholat kehinaan khusyuk, membaca ta'awudz, meludah dengan 3 kali, setelah itu Allah pun menghilangkan gangguan setan daripadaku. Ini fadilah dari membaca ta'awudz di tengah-tengah sholat, khusus ketika terjadi gangguan. Dan ini tidak membatalkan sholat, bahkan ini termasuk praktek untuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin nanti bisa kita renungkan maknanya, kita bahas maknanya, kemudian kita amalkan. Setelah iftitah, setidaknya di rakaat pertama kita ta'awudz dulu, baru kita baca Al-Fatihah, baca surat, kemudian melanjutkan sholat sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka Allahumma